Masih dalam tema besar Family First. Hari ini saya akan bicara dengan tema kecilnya agak lain keluarga satu ini. Ya saudara ya. Jadi sekarang tuh ada film saudara, judulnya Agak Lain. Itu begitu viral dan hampir sampai 10 juta sudah sekarang viewernya saudara. Saya nggak nonton. Tapi ini adalah fenomena saudara yang terjadi. Agak lain ini berdasarkan riset yang saya lihat di Google itu sebenarnya bahasa dari Medan ya, benar ya Pak Rahman ya? Agak lain gitu kan, cuma ditulisnya I itu jadi E gitu. Agak lain kawan satu ini gitu ya. Maksudnya ini beda sendiri atau ada sesuatu yang unik gitu dalam dirinya kawan satu ini. Jadi ketika saya bicara family first, agak lain keluarga satu ini, saya mau bicara tentang keluarga yang agak lain nih. Di hadapan Tuhan nih agak lain nih. Dan dalam kesaksian hidupnya agak lain nih keluarga. Nah saudara-saudara, Tuhan sangat menaruh perhatian yang besar kepada keluarga. Itu sebabnya salah satu tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah pasti ia akan mengasihi keluarganya. Karena keluarga itu menjadi yang pertama setelah Tuhan. Jadi saya ulangi, tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah pasti dia akan mengasihi keluarganya. Itu sebabnya Alkitab sangat tegas mengatakan terkutuklah orang yang tidak memelihara orang seisi rumahnya. Kalau seseorang tidak bisa mengasihi keluarganya, maka itu menunjukkan dia tidak bisa mengasihi Tuhan atau dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang family first di sini artinya keluarga adalah yang pertama setelah Tuhan. Kita nggak sedang bandingin Tuhan dengan keluarga karena Tuhan itu sudah pasti yang utama dan terutama segala-galanya dalam hidup kita. Jadi ketika kita bicara family first itu bukan ini Tuhan yang pertama atau keluarga, enggak. Karena Tuhan pasti yang utama di atas segala-galanya. Tapi family first itu artinya keluarga adalah yang pertama setelah Tuhan. Dengan kata lain keluarga adalah prioritas tertinggi dalam hidup kita setelah Tuhan. Maka setelah Tuhan itu yang pertama urutan berikutnya adalah keluarga. Dan setelah keluarga ada urutan-urutan yang lain saudara. Jadi kalau kita nggak menempatkan keluarga sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita setelah Tuhan, patut dipertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang agak lain, dalam Alkitab banyak sekali varian agak lain. Seperti rasa aja saudara ya. Tuhan itu perkenalkan dirinya agak lain. Minggu lalu saya terangkan Tuhan itu perkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini Allah lintas generasi. In other word, Allah keluarga. Bapa Abraham, anak Ishak, dan cucunya Yakub yang kemudian menjadi sebuah bangsa Israel. Dalam perjanjian baru yang sebenarnya dari perjanjian lama sudah ada tetapi ditegaskan dalam perjanjian baru, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui anaknya. Dan barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Jadi memang Tuhan perkenalkan dirinya agak lain dari Allah-Allah bangsa-bangsa lain, saudara. Varian berikutnya, Tuhan menebus kita dan bentuk kita jadi agak lain. Jadi ketika Tuhan tebus kita, dia sucikan kita dengan darahnya, dia bentuk kita kemudian agak lain, saudara. Dalam Roma 12 ayat 2 misalnya, kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dikasih nasihat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa yang kekiniannya adalah, kamu harus jadi agak lain dari dunia ini. Agak lain memang kamu ini. Jadi jangan kamu, kok gue beda ya sendiri ya. Enggak, memang kamu agak lain. Begitu kamu percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kamu disita untuk menjadi agak lain dari dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dalam terjemahan The Message, saudara, dikatakan don't become so well adjusted to your culture
that you fit into it without even thinking. Jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu, hingga engkau masuk ke dalamnya tanpa berpikir. Instead, fix your attention on God. Sebaliknya, pusatkan perhatianmu pada Tuhan. Kultur itu penting, kultur itu bagus, karena itu juga adalah bagian dari kita mengembangkan budaya yang Tuhan sudah izinkan untuk kita kembangkan di dunia ini. Tetapi ada kultur, ada budaya yang memang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu sehingga kita nggak filter. Engkau masuk ke dalam setiap budaya tanpa berpikir, nggak ada filter apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah you will be changed from the inside out. Engkau akan diubah dari dalam keluar. Dan kita tahu bersama perubahan yang dari dalam keluar itu bisa bersifat permanen, saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, secara cepat saya ingin saudara memahami satu kebenaran penting ini. Ini sebenarnya kebenaran yang umum dan bisa berlaku di dalam banyak aspek hidup kita. Yaitu ini, saudara. Semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Benar nggak? Semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Makanya bajunya hari ini warna coklat biru. Ya, saudara pikir ini nggak matching ini ya. Pak Gembala ini nggak tahu warna, nggak, memang sengaja agak lain gitu kan. Saya mau bentuk mode baru, fashion baru, ya kayak gini lah, agak lain, saudara. Semua yang kita mau bentuk itu harus kita buat agak lain, saudara. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau bentuk tubuh yang langsing. Kan ada banyak tuh merek-merek susu yang buat langsing, mulai dari WRP dan selanjutnya gitu ya. Ada susu yang bikin gemuk ya. Sayangnya belum ada susu yang bikin gemoy gitu ya. Karena gemuk dengan gemoy agak sedikit berbeda, saudara. Nah, kalau kita mau bentuk tubuh langsing seperti gitar Spanyol kata orang-orang, atau kita mau bentuk otot yang kekar dan perut yang six pack seperti roti sobek itu. Roti sobek itu kan ada bulat-bulatnya. Itu kayak perut six pack tuh, saudara ya. Nah, kita harus jadi agak lain, bukan? Semua orang yang paham tentang olahraga pasti setuju hal ini. Kalau kita mau bentuk sesuatu, kita harus bertindak agak lain. Misalnya makanannya itu harus agak lain. Biasanya dulu karbo banyak, sekarang dia harus mulai jaga dan perbanyak protein. Tentu tetap ada keseimbangannya. Terus gerak tubuhnya yang dulu malas-malasan, sekarang begitu ada waktu kosong, dia push up, dia olahraga, dan dia melakukan gerak tubuh yang bisa membentuk tubuhnya. Dia harus mulai melakukan sesuatu yang beda, yang agak lain dari biasanya. Sampai sini saudara bisa melihat bahwa ketika kita mau bentuk sesuatu, kita harus melakukan sesuatu yang agak lain. Demikian juga tidur. Zaman dulu orang tuh tidur jam 8, saudara. Kenapa? Karena belum ada listrik, belum ada HP. Nah sekarang, saudara, orang bisa tidur sampai jam 12, jam 1, jam 2 malam. Dan masih dalam suasana yang begitu rame, saudara. Bahkan sampai nggak tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena perkembangan teknologi. Nah budaya yang ada ini ketika kita mau kembali membentuk sesuatu yang baru, yang lebih sehat, kita harus menjadi agak lain. Seorang binaraga itu, saudara, dia harus mendisiplin waktu tidurnya. Bahkan ada orang mengatakan sebenarnya latihan itu hanya beberapa persen. Saya kurang tahu persis karena saya bukan orang fokus ke situ. Latihan itu sebenarnya hanya berapa persen dari membentuk otot. Yang terlebih utama itu adalah makanan, nutrisi, dan yang paling penting di atas itu semuanya adalah istirahat, tidur. Dan itu sebenarnya seperti yang Alkitab katakan, saudara, bahwa Tuhan memberikan berkatnya pada waktu kita tidur. Jadi sebenarnya otot-otot kita itu dibentuk waktu kita tidur. Makanya orang kalau nutrisinya bagus, ya, olahraganya bagus, tapi tidurnya nggak bagus, itu susah kebentuk. Karena otot itu kebentuk waktu kita tidur. Itu teorinya, saudara. Jadi maksud saya adalah ketika kita mau jadikan sesuatu atau membentuk sesuatu, kita harus punya aktivitas yang agak lain dari biasanya. Dari segi makanan,
dari sisi gerak tubuh maupun waktu istirahat dan tidur kita, saudara. Dan ini berlaku di dalam banyak aspek, bukan hanya membentuk tubuh, membentuk sesuatu yang lain juga, mendisiplin anak, mendisiplin sesuatu, itu semuanya harus dibuat agak lain. Nah, saudara-saudara, bicara tentang keluarga atau family, maka kalau kita mau bentuk kerohanian keluarga kita juga harus buat agak lain. Sama seperti kita mau bentuk tubuh kita agak lain aktivitasnya, maka demikian juga kita waktu mau bentuk kerohanian keluarga kita harus buat sesuatu yang agak lain. Contohnya, kalau biasanya nggak ada waktu khusus berdoa bersama dan baca Alkitab, sekarang kita harus buat sesuatu yang agak lain. Kita harus adakan waktu khusus berdoa bersama dan baca Alkitab bersama, bergantian. Ini sesuatu yang agak lain memang, saudara. Dan memang, saudara, untuk memulai itu akan terasa agak lain. Aduh, kita jadi kayak sok rohani banget gitu ya. Enggak. Memang kalau mau bentuk sesuatu itu harus agak lain. Gitu. Seperti saya saksikan kepada saudara, saya mulai mengurangi makan nasi, saudara. Ya, selain karena beras mahal, no, bukan karena itu. Tapi memang saya mau bentuk sesuatu gitu. Dan saya harus melakukan sesuatu yang agak lain dari biasanya, saudara. Dan demikianlah kita waktu mau bentuk kerohanian, keluarga, family kita harus melakukan yang agak lain. Memang awalnya pasti sangat kaku, ya. Akan kaku biasanya. Apalagi kalau kita belum pernah doa bareng, belum pernah baca Alkitab bersama, kayak lucu, kayak kaku gitu, saudara. Tapi kita harus mulai. Karena tidak ada orang yang begitu sekali latihan langsung bisa otot gede gitu, nggak ada, saudara. Kalau orang sudah lama nggak olahraga, begitu dia olahraga, apa yang terjadi? Sakit badannya, saudara. Kenapa? Karena itu suatu pembiasaan. Ada yang mulai merenggang, ada yang mungkin kelihatan kaku dan terasa nggak enak. Karena memang begitulah kalau mau memulai sesuatu. Prinsip ini berlaku di kehidupan jasmani maupun di kehidupan rohani. Dalam kehidupan rohani, ketika kita mulai mengadakan doa bersama di keluarga, ada sesuatu yang agak lain yang kita rasain. Entah perjuangan untuk bangun, atau mungkin untuk ngumpul dan rasanya lucu, kayaknya papa nggak pernah pimpin doa, tiba-tiba pimpin doa, gitu kan, kayak lain gitu, kaku rasanya gitu, kayak lucu, tapi harus begitu, harus mulai ya, saudara. Dan seiring waktu, lama-lama akan biasa. Kita sudah tahu teorinya, ya, 1-2 kali latihan berkali-kali jadi biasa, setelah biasa jadi luar biasa, jadi ahli, jadi membentuk karakter, saudara. Jadi seiring waktu itu akan menjadi biasa. Bahkan kita akan sampai pada satu momen level ketika kita nggak doa bersama, kita akan rasa ada yang kurang. Ketika kita kumpul nggak baca Alkitab, nggak doa bersama, kita akan rasakan ada sesuatu yang kurang. Inilah yang disebut kemudian itu menjadi habit, kebiasaan di dalam hidup kita, saudara. Dan itu agak lain yang versi lainnya lagi, varian lainnya. Kita mulai jadi agak lain kalau kita nggak doa. Nah, itu mulai tanda-tanda yang bagus tuh. Kita jadi agak lain kalau nggak baca Alkitab. Ya, apalagi kita bangun kultur keluarga kita, jadi keluarga yang suka berdoa dan baca Alkitab. Itu sebabnya saya mau dorong kepada saudara dalam pembicaraan tentang family first ini. Mari kita mulai saja dan kita lihat apa yang akan terjadi. Tuhan pasti tolong kita dan akan membentuk kerohanian keluarga kita berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Jadi bapak-bapak ya, bapak-bapak di sini kita mulai. Ya, Pak Rahman, Pak Dola, kita mulai saja, Pak. Ya, bangun. Kalau saudara sudah pernah mulai, ya puji Tuhan, dikonsistenkan. Kalau mungkin waktu pagi susah, karena tidak semua kita itu punya aktivitas sama kan. Ada yang kantoran jam 8, jam 9, tapi ada yang harus bangun pagi-pagi, sudah harus kerja gitu. Mungkin waktunya siang atau mungkin waktunya di sore atau di malam gitu. Saudara cari prime time sendiri di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Mulai saja. Memang akan kaku, akan agak lain, tetapi dimulai saja. Dan ketika itu terjadi, itulah yang saya sebut sebagai ekspresi agak lain keluarga satu ini. Ya, agak lain. Orang akan lihat ini agak lain keluarga satu ini, dan Tuhan akan lihat di surga.
mulai agak lain nih keluarga satu ini. Tadi kalau dia ngumpul cuma happy-happy, sekarang kok doa, baca Alkitab gitu ya. Mulai agak lain, dan perhatian Tuhan mulai tertuju khusus. Berkat-berkat Tuhan mulai tertuju khusus ke situ, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, bagi yang nggak pernah mulai, apa yang dilakukan waktu kita doa keluarga? Yang pertama, saudara bisa nyanyi bareng dulu ya. Memecah suasana, saudara bisa nyanyi bareng ya. Nyanyi lagu yang paling ditahu aja ya. Atau kalau saudara agak kaku nyanyi, bisa sambil putar musik, bisa ya. Kemudian kita berdoa, saudara, mengucap syukur. Dalam hal ini pemimpin harus mengambil leadership. Kalau pemimpinnya adalah bapak, maka bapak harus mengambil kepemimpinan di dalam rumah tangga untuk mengajak berdoa. Kalau ibu, maka ibu yang harus menjadi leader bagi anak-anak di mana saja berada. Jadi pemimpin di rumah itu mengatur siapa yang berdoa nanti. Oke, misalnya Pak Rahman pimpin doa, nanti Mama yang Ibu Yanti akan doa sebelum firman. Nanti Pak Leri doa penutup gitu. Diatur saja Pak, diatur. Mungkin agak lucu, agak kaku gitu, tapi mulai aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi kebiasaannya. Dan gak harus lama-lama gitu ya. Sesuai waktunya aja. Nah, setelah berdoa mengucap syukur, kita bisa baca Alkitab bersama secara bergantian. Ya, dan saya rekomendasikan untuk baca Amsal ya, untuk doa bersama keluarga. Kalau sudah habis, bisa baca ke kitab Mazmur. Jadi bacanya bisa misalnya satu orang satu ayat, satu orang 2 ayat, tergantung panjang pasalnya. Nih, ini hal-hal teknis yang sebenarnya perlu kita lakukan, saudara. Karena ini adalah seperti bentuk badan nih, olahraganya. Ini mungkin push up-nya nih. Ketika kita doa itu mungkin adalah plank-nya gitu. Ngeplank. Atau mungkin ketika kita nyanyi itu seperti kita gerak begini, saudara. Karena mau kecilin perut nih. Dan itu pasti akan terasa agak kaku, lain. Tapi kita mulai saja. Kita mulai. Nanti lama-lama jadi biasa, bahkan kalau saya nggak push up, kalau saya nggak olahraga, kalau saya nggak doa, kalau saya nggak baca Alkitab, agak lain saya hari ini. Kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, itu udah mulai tanda-tanda bagus tuh, saudara. Jadi mulai saja ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nggak ada bapak-bapaknya, mulai saja bersama anak-anak sama keluarga yang ada. Ya, kalau ke Ibu Jen mungkin karena anak-anak di luar semua online. Cari waktu, Jo, Ella, cari waktu sama-sama kita doa lewat HP. Bisa, saudara. Nanti baca Alkitab bergantian bisa. Teknologi sekarang memungkinkan. Kenapa tidak ya? Jadi itu membentuk kerohanian keluarga kita. Karena family first agak lain, ini keluarga bicara soal pembentukan rohani keluarga. Kemudian kita bisa tutup dengan lagu dan doa penutup. Bisa bapak yang doa penutup, bisa ibu, bisa anak-anak. Tergantung saja, saudara ya. Nah, ini hal praktis sederhana. Ibarat seperti tutorial cara push up, tutorial cara plank, singkat tutorial cara olahraga untuk membentuk perut, membentuk otot tertentu. Ya seperti inilah hal sederhananya. Tentu saudara bisa modif, saudara bisa atur sesuai dan kondisikan sesuai dengan kondisi keluarga kita masing-masing. Tapi poin saya adalah pimpinan rumah tangga harus mengambil inisiatif. Ya, kalau dia bapak, kalau dia ibu, harus mengambil inisiatif doa bersama. Karena leader atau leadership kepemimpinan dalam keluarga itu sangat penting. Selain itu untuk membentuk kita, membentuk keluarga kita, itu akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kalau Tuhan belum datang, itu akan diwariskan. Diwariskan. Saudara tahu, waktu saya kecil itu sudah diajak untuk berdoa, saudara. Pagi dan malam. Sampai kalau doa malam, saudara, sebelum tidur itu, saya aminnya besok pagi. Kenapa? Karena kan saya keluarga pendeta, jadi doa ya, namanya masih kecil, saudara ya. Habis main, capek lari-lari, sore-sore gitu, terus disuruh mandi, makan malam, nonton sebentar, sebelum tidur, komel doa. Sudah kakak saya atau mama saya mulai main gitar tuh. Nyanyi, doa gitu kan. Nah, sampai saya tuh sujud berlutut gini. Ya, karena kami biasa orang Pantai Kosta itu suka doa di lantai, aminnya besok pagi. Ya, doanya di lantai 1, aminnya di lantai 2. Sudah diangkat saudara sama kakak saya. Nah itu kalau saya ingat-ingat jadi lucu, tapi itu membentuk ya.
doa pagi itu membentuk kerohanian. Dan waktu saya mulai SMP tinggal sama kakak saya, itu lebih dibentuk lagi, sudah bangun kadang jam 4 subuh tuh sudah doa. Jam 4 sudah, karena tidurnya jam 8 di kampung. Ya, di daerah Sulawesi Tengah. Jadi itu membentuk, saudara, kerohanian, dan itu menyelamatkan masa muda saya. Nah, kalau kita mau selamatkan masa muda anak-anak kita di tengah jahatnya dunia ini, nggak ada kata terlambat. Masih ada waktu untuk membentuk dan mempersiapkan kerohanian mereka. Amin. Kita nggak selamanya tinggal sama mereka. Tapi apa yang kita wariskan bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan, bukan hanya uang atau mungkin properti, tetapi kita mewariskan nilai-nilai rohani yang bisa mereka lanjutkan ke anak cucu mereka nanti. Satu kali mereka akan bercerita, opamu dulu, omamu dulu ajak kami berdoa. Sekarang kamu juga harus berdoa. Amin, saudara. Itu warisan yang tidak ternilai harganya. Properti harta akan turun, akan bisa dihabiskan begitu saja. Tapi nilai kerohanian itu akan selalu berkembang dari generasi ke generasi. Amin, saudara-saudaraku. Jadi mulai saja jadi agak lain nih keluarga. Amin. Ya, ke Ibu Au sama Evi biasa doa sendiri-sendiri, mungkin sekarang kalau lagi kumpul di kos ya doa bareng. Doa sama-sama khusus untuk waktu berdua. Yang lain begitu juga, kalau mau online sama keluarga yang lain, ya. Harus dimulai, saudara, dan itu warisan yang tak ternilai harganya. Percayalah, saudara, karena saya sudah mengalami warisan itu. Dan itu tidak ternilai harganya. Itu yang menjaga kehidupan saya sampai saat ini. Sering gereja itu sibuk dengan kebangunan rohani di gereja. Sering sekali. Kita adakan kebangunan rohani di gereja, tapi lupa bahwa kebangunan rohani yang sebenarnya itu ada dalam keluarga. Kita undang pendeta-pendeta dari luar bicara tentang Roh Kudus, tentang apalah gitu ya. Itu bagus, nggak salah. Tapi kita lupa bahwa kebangunan rohani yang sebenarnya itu ada di dalam keluarga. Karena pada akhirnya semua orang yang di gereja akan kembali ke keluarganya masing-masing, bukan? Semua orang yang di gereja akan kembali ke rumahnya masing-masing dengan dinamika, dengan tantangan, dengan pertentangan di dalam keluarga, dengan berkelainya di dalam keluarga, dan segala dinamikanya, saudara, di dalam keluarga. Mereka akan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Dan gereja lupa untuk memperhatikan hal ini. Itu sebabnya saya mau kita mulai bicara tentang family ini, saudara. Karena saudara, tidak bisa saya jangkau 24 jam di rumah saudara masing-masing untuk menangani semua permasalahan, sebab saya bukan Tuhan. Saya hanya gembala, saudara, yang bisa menuntun sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan di dalam gereja ini. Saudara-saudara, keluarga adalah unit terkecil di dalam suatu bangsa atau masyarakat. Disinilah agak lain itu harus dimulai. Karena suatu bangsa bisa menjadi kuat kalau unit terkecilnya itu kuat. Makanya program-program caleg atau capres itu akan menyentuh sampai keluarga. Makan gratis, bicara apa itu? Kebutuhan keluarga. Internet gratis, kebutuhan apa? Selain kebutuhan publik, kebutuhan keluarga. Itu akan menyentuh sampai ke kebutuhan keluarga. Kenapa? Karena memang keluarga itu unit terkecil dalam suatu bangsa. Kalau ada unit terkecilnya ini belum beres, gimana yang besarnya akan beres? Nggak mungkin. Sama seperti gereja seperti itu, saudara. Gereja tidak mungkin akan bisa bertumbuh kuat kalau keluarga di dalam gereja itu tidak kuat. Makanya kita harus menjadi keluarga yang agak lain dulu, supaya gereja kita menjadi gereja yang agak lain. Amin, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Kayaknya semua tegang ya. Agak lain memang hari ini. Kita baca yuk 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Dalam unit terkecilnya, kamulah keluarga yang terpilih. Imamat yang rajani, keluarga yang menjadi imam, menjadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan, yang menyembah Sang Raja. Bangsa yang kudus, keluarga yang agak lain, karena kudus itu bicara dipisahkan.
Jadi kalau kita bicara dikuduskan itu artinya dipisahkan, ya, separate, dipisahkan dari yang lain. Itulah yang kudus, saudara. Maka kita dijadikan agak lain, dibentuk menjadi agak lain, saudara. Dan lagian secara rohani kita memang agak lain karena kita terlahir kembali, dilahirkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, dilahirkan oleh Allah. Makanya kita jadi agak lain, bangsa yang kudus. Dan ini memang menyentuh sampai individu. Tetapi yang saya ingin bicarakan di sini adalah pada keluarga. Kamulah keluarga yang terpilih, unit terkecil dalam suatu bangsa. Maka kamu harus jadi bukan hanya bangsa yang kudus, tapi unit terkecil dari bangsa itu, yaitu keluarga yang kudus. Saudara bisa dapat logikanya? Kamu harus jadi keluarga yang kudus. Artinya keluarga yang dipisahkan dari yang lain, keluarga yang agak lain, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga nanti keluar kesaksian hidup yang akan lewat kesaksian hidup itu kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Nah, saudara-saudara, bicara tentang itu juga, saya ingin saudara memberikan perspektif ini. Kita baca Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan gini, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tetapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Saudara itu ikut menanggung kesusahan. Saya coba baca lagi dalam terjemahan The Message seperti ini, saudara. Friend love through all kind of weather. Sahabat saling mengasihi dalam segala cuaca, mau panas, mau hujan, mau angin topan, tetap saling mengasihi, mau badai gitu, tetap saling mengasihi dalam segala cuaca, mau winter, mau apa lawannya winter? Musim dingin lawannya musim panas, gitu ya. Kemudian itulah kawan, saudara, itulah sahabat. Tetapi keluarga itu tetap bersatu dalam segala kesulitan. Itulah keluarga, saudara. Jadi siapa yang bersatu di dalam segala kesulitan, itulah keluarga kita, saudara. Nah, dalam versi mudah dibaca, agak lain terjemahannya, tapi menarik. Versi mudah dibaca. Kita baca, 1, 2, 3. Seorang sahabat mengasihi setiap saat, tetapi saudara kandung lahir untuk menolong pada masa-masa kesulitan. Ada banyak hal seperti itu, bukan? Ya. Saya tahu ada saudara yang brengsek, nanti kita bicarain itu. Tetapi terbukti di banyak kasus dalam keluarga, saudara kandung pada akhirnya menjadi orang yang menolong pada masa-masa kesulitan. Dan ini yang firman Tuhan kasih tahu, saudara. Jadi Tuhan bicara tentang bukan hanya friend, tapi family, keluarga. Keluarga yang menolong di masa-masa kesulitan. Nah, memang saudara, pada kasus-kasus tertentu ada saja keluarga kandung yang ngeselin banget gitu ya. Entah itu saudara, entah itu adik, entah itu kakak, entah itu orang tua, entah itu anak gitu, entah itu sepupu, ponakan, ngeselin banget, saudara ya. Nggak care sama kita, nggak peduli. Nanti kalau ada maunya aja baru cari kita. Atau ada saja keluarga yang nggak support, nggak dukung kita, saudara. Nah, pada kasus ini Tuhan pasti akan siapkan dan bawa kita pada keluarga rohani yang bisa berikan support, dukungan kepada kita di masa-masa sulit. Jadi ketika kita bicara tentang keluarga, yang saya utamakan adalah di sini keluarga yang kita primernya, keluarga kandung. Tetapi memang kita tidak dapat menyangkali ada fakta bahwa seorang hidup sebatang kara dan keluarga kandungnya sama sekali tidak mendukung. Sebatang kara di situ bukan sama sekali nggak punya keluarga. Sebatang kara dalam pengertian keluarga kandungnya itu nggak mendukung, gitu. Jadi entah beda sudah kepercayaannya, entah sudah beda jalan hidupnya, prinsip-prinsip hidupnya, nilai-nilai hidupnya dan lain-lain, saudara. Bahkan keluarga kandungnya itu menggerogoti dia, bisa jadi seperti itu, saudara. Kita kayaknya nggak bisa cocok sama keluarga kandung, bahkan bisa lebih cocok sama orang lain gitu ya. Nah, ada kasus-kasus seperti itu, saudara. Pada kasus seperti ini yang memang sudah benar-benar ekstrim, saudara ya, keluarga kandung bahkan sudah nggak mau bisa ikut jalan hidup kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan support kita,
Tuhan pasti akan bawa kita kepada keluarga rohani yang bisa berikan support, dukungan secara rohani, secara moral kepada kita di masa-masa kesulitan. Amin, saudara. Saya percaya hal itu. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang family, mari jaga keluarga kita masing-masing di dalam doa, di dalam waktu bersama untuk mengasihi Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan ini, saudara ya. Semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Itu sebabnya mari kita bentuk kerohanian keluarga kita. Mulai dengan doa, mulai dengan baca firman bersama-sama. Amin semuanya. Mulai ya. Kalau yang mau online, mulai saja. Mungkin agak kaku, agak lain, tapi itu demi pembentukan otot-otot rohani keluarga kita. Karena semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga harus mengambil sikap sebagai pemimpin rohani. Dan jadikan pembentukan rohani itu sebagai the first, sebagai yang pertama, sebagai prioritas tertinggi setelah Tuhan. Sampai Tuhan di sorga melihat ke bawah ke keluarga kita. Dan sampai orang-orang akan melihat kesaksian hidup kita dan menceritakan dan berkata dengan santainya, agak lain nih keluarga satu ini. Kok dia doa pagi terus? Kok dia waktu kumpul cari waktu doa baca Alkitab bersama? Agak lain nih keluarga satu ini. Dan saya percaya ketika kita menjadi agak lain, berkat-berkatnya juga agak lain dalam hidup kita. Amin. Akan ditambahkan, akan dicurahkan berkat jasmani dan rohani itu di dalam keluarga kita. Amin, saudara-saudara. Sebab Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa.